Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baiti ajma'in. Khususan di Bapak Tuan Rahmatullah. Mustafa Rasulullah Syekh Kaji Muhammad Syekh Kaji Janabi Bapak Sukabu. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كلهم شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja-puji tersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari majlis ini, dari masjid ini kita memperoleh ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjidul Islam, wabil khusus Kakanda Ustadz Harun Syarani, juga semuanya jamaah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah kita kelanjutkan kembali setelah libur 2 kali, yaitu halaman yang bawa kitab halaman 21. Judulnya Al-Faidatu Tsaniyah. Udah ya? Udah. Yang bawa kitab udah ya, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faidatu ats-tsaniyatu, faidah atau manfaat zikir yang kedua. Apa fi arkani zikri, mengenai rukun-rukun zikir. Wa syurutihi, syarat-syaratnya zikir. Wa adabihi, adab-adabnya berzikir. Wa makruhatihi, dan perkara yang dimakruhkan saat berzikir. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, wahiyya katsiratun la tanhasir. Wahiyya, rukun zikir, syarat, adab, makruh, katsiratun, jumlahnya banyak, la tanhasir, tidak bisa dihitung. Walakin na'ti bima tayassara, akan tetapi akan kita coba kupas, akan kita bahas bima tayassara, hal-hal yang mudah untuk kita pahami. Makasih. Faminha, diantaranya rukun zikir. Wa huwal aslu, dan ini merupakan pondasi dasar, pokok. Ini mesti nih berarti nih ya. Rukun zikir ini mesti nih, nggak boleh enggak yang ini. Coba kumpulnya kemarin juga biar enak coba. Jangan mojok begitu. Sini tengah-tengah sih. Ya, diantaranya wahwal aslu, yang merupakan menjadi pondasi dasar. Yaitu apa? Aklul halali, memakan makanan yang halal. Lianna, karena sesungguhnya tibal mat'ami, makanan yang halal, wal malbasi, pakaian yang halal,
Kadzalika wa huwal aslu, keduanya merupakan pokok utama syarat zikir. Maafin. Di sini Imam Abdullah Al-Haddad menegaskan kepada kita, dari sekian banyak rukun, syarat, adab dan makruh, yang pertama kali beliau bahas adalah sebelum Anda zikir, terlebih dahulu Anda perhatikan makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum, pakaian yang Anda pakai. Cek dulu udah halal belum, karena ini merupakan pokok wajib, tidak bisa ditawar. Kama qala, sebagaimana dikatakan oleh siapa? Sayyiduna Abdullah ibnu Umar, yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibn Umar ini adalah anak dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Jadi kalau kita baca ada nama sahabat yang cuma disebutkan Ibnu, seperti ini, Ibnu Umar, itu artinya anaknya Umar. Anaknya Umar. Nah, jadi kalau disebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair atau Ibnu siapa, nah itu pasti kalimat setelahnya radhiyallahu anhuma, dua. Orangnya satu yang disebut, tapi di doanya adalah dua. Maksudnya iya si Abdullahnya, ya si bapaknya kena. Paham ya? Jadi kalau disebut nama sahabat cuma Ibnu Anu gitu, Ibnu Fulan, maka radhiyallahu anhuma, dua. Bapaknya ikut berarti. Pahami itu. Beliau mengatakan, lau sholaitum, seandainya kalian melakukan salat, hatta takunu kal hanaya, sehingga punggung kalian itu bengkok seperti bengkoknya busur panah. Tahu busur panah? Panah tahu? Dia melengkung nggak? Melengkung kalau bahasa kitanya, melengkung ya. Walaupun kalian sholat saking seringnya, saking banyaknya sehingga melengkung tubuh kita. Wasumtum, dan kalian berpuasa, hatta takunu kal autari, sehingga tubuh kalian menjadi tipis, kurus seperti tipisnya tali busur panah. Melengkung, ada talinya kan? Gede kecil itu, kecil. Saking seringnya kita berpuasa sampai kurusnya sekecil itu. Lam yutaqabbal dzalika minkum, maka amal sholat dan puasa kalian tidak akan diterima oleh Allah. Gak bakal diterima oleh Allah. Illa biwara'in hajisin, kecuali dengan sifat wara' yang hajis. Apa itu hajis? Yaitu penghalang kalian dari kemaksiatan, menjaga rizki dari perkara yang haram. Itulah definisi wara' hajis, menjaga diri dari rizki yang haram, menjaga diri dari rizki yang haram. Sebanyak apapun sholat yang kita kerjakan, sebanyak apapun puasa yang kita kerjakan, itu pasti ditolak oleh Allah kalau kita tidak memperdulikan rizki yang kita cari. Bayangkan itu. Makanya coba perhatiin pekerjaannya. Kira-kira kerjaannya itu masih zolim ke orang enggak? Coba cek. Usaha kita udah jujur belum dagangnya? Coba perhatiin itu baik-baik. Kalau seandainya kita tidak memperdulikan rizki yang kita makan, kita sholat 5 waktu, kita puasa di bulan Ramadan, kita nggak sadar amal kita semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab rizki kita yang haram. Ini hati-hati.
Imam Ali Al-Khawas itu seorang ulama sufi, ulama besar. Beliau mengatakan, kalau ada orang rajin ibadah, hebat ibadahnya, tapi rizkinya haram, itu seperti ayam mengerami telur berharap menetas menjadi anak, padahal telurnya tembuhuk. Telurnya apa sih tembuhuk itu bahasa kerennya apa? Busuk. Kalau tembuhuk bahasa Betawi ya. Jadi ayam, induk ayam, dia ngeremin telur nih, berharap supaya jadi anak. Si ayam ini nggak tahu kalau ternyata telur yang dia rami itu busuk telurnya. Manfaat nggak? Nggak manfaat. Begitulah orang yang beribadah, hebat ibadahnya, tapi dia tidak memperdulikan rizkinya dari mana, halal haramnya dia nggak peduli, sama saja seperti ayam tadi. Paham ini? Sayang banget ya, udah dieremin, udah dijagain, udah diangetin, udah diapain aja itu pada telurnya, tapi busuk. Amal ibadah yang kita kerjakan busuk di mata Allah kalau kita tidak memperhatikan rizki kita. Paham ini? Makanya banyak, termasuk guru kita Habib Al-Mahbub, Habib Ahmad, beliau itu paling susah kalau diajak makan di pinggir jalan, paling susah itu beliau. Beliau itu pasti banyak nolaknya, kecuali saya yang ngajak kita paksa. Kalau kita yang ngajak kita paksa. Karena apa? Karena mereka ini sangat menjaga makanan ini, takutnya ini misalkan motong ayam, motongnya bener nggak? Sampai ke sono mikirnya halal nggak? Ini jangan-jangan ayam tiran, ini jangan-jangan, itu mikirnya ke sono. Itu orang-orang begitu tuh. Kita begitu nggak? Apalagi udah lapar mah udah mau di mana aja berhenti udah. Udah pokoknya lapar apa perut udah melilit, berhenti ya di sini, mau halal kek mau haram kek, masa bodoh udah. Itu kita. Mereka lebih baik mereka menahan lapar tapi jelas yang mereka makan dibandingkan makan sembarangan. Termasuk salah satu guru saya, Allah yarham, Kiai Haji Muhammad Ustadz Tamrin Bogor. Itu beliau kalau safir, kalau jalan itu mesti bawa makanan sendiri di mobil. Satu memang ketahuan halalnya, kedua memang ketahuan, kan beliau namanya sudah sepuh ya. Ini pelajaran buat kita nih. Ustadz, kalau ngundang acara maulid ya, kita makannya malam kan ya, tanyain dulu tuh kiai punya penyakit apa, jangan main suruh makan aja, kesian. Kayaknya makan daging kambing ini gurih banget. Gurih mah gurih, darah gue naik ini. Masalahnya dia punya darah tinggi, mau diomongin ke panitia nggak enak, udah disuguhin, bener nggak? Nah, ini tradisi harus kita rubah nih yang begini. Tanyain dulu Kiai sebelum diundang tapinya. Lah kalau udah di sini mah udah disuguhin makanan udah bingung. Ini kagak makan apa, nasi doang. Udah gitu gula lagi. Makan apa jadinya dia? Minum dong perutnya koclak. Kebijakan minum perutnya. Coba biasakan, telepon Kiai nanti bisa hadir, bisa. Sekalian mau nanya, ada makanan yang dipantrang sama Kiai? Gitu tuh yang keren lah tuh. Ini kan kita mah kagak ya. Apa aja kita suruh makan dapat 2 hari setruk kita denger. Perasaan belum lama ngisi di kita, lah ente yang ngundang nggak bener. Ketahuan orang punya darah tinggi dikasih kambing. Ini pelajaran buat kita nih. Yang sayang sama Ustadz, yang sayang sama Kiai, ya, makanannya, minumannya. Saya tuh dulu sama guru saya, Allah yarham, Kiai Haji Zainal Abidin Bajul Ashab Sukabumi, Uwa ya. Waktu umroh bareng saya dititipin sama Umi, sama Uwa yang perempuan. Ini titip makanannya, jaga. So jaga betul. Dia mau nyomotin nih, maaf, beribu maaf, mau marah kek, mau enggak kek, saya udah dapat amanat, saya tarik. Dia mau nyomoti di maaf, beribu maaf, saya tarik. Karena orang Sunda, ari orang teh dahar naon atuh. Terus saya makan apa? Ya karena kita sayang, Coba biasain begitu ya. Ini belum biasa di kita ya. Belum biasa di kita. Kita biasain ini sebagai tanda sayangnya kita sama guru kita. Ilmunya masih kita butuh. Ilmunya masih kita butuh seperti itu. Nah, kalau misalkan kita diundang makan sama yang jelas ketahuan solehnya, itu boleh makan sebanyak-banyaknya, sebab itu syifa yang kita makan itu jadi obat. Contohnya seperti kasus Imam Syafi'i diundang makan oleh Imam Ahmad bin Hambal, makannya rakus Imam Syafi'i
Sampai anaknya yang perempuan Imam Syafi'i ngeliat, ini imam beneran disebut pantas jadi imam, makanya saya geganyem mulu. Makan mulu. Begitu ditanyain, coba tanyain itu, ngapa jadi rakus begitu? Katanya imam di mana-mana kalau kiai makannya dikit ya kan? Gitu. Ini mah agak banyak ini. Kenapa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Sebab aku sangat meyakini kehalalan yang dimasak oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan saya berharap barokahnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah gitu. Jadi ntar kalau ngelihat jamaah nggak saya makan rada banyak di tempatnya Ustadz Harun, jangan protes ya. Setelah kita baru kan itu orang soleh, beri campur lapar ongkoh lagi. Gitu ya. Kecuali orang yang benar-benar kita yakini kehalalannya, makan itu obat buat kita, obat buat kita. Lagian kita kan dikasih resep sama Imam Abdullah Al-Haddad, kalimat mujarab dan sudah teruji coba. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul. Itu nanti datang di babnya. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu diuji coba sama orang Yahudi. Khalid sini ya, bener gak Nabi ente yang bilang barang siapa yang membaca ini nih, hadis ini begini aman dari apapun, termasuk racun, udah disiapin racun sama orang Yahudi, racun nomor 1. Nah kalau ente yakin itu sabda Nabi saya, nah ini saya bawa nih, cobain dah. Sayyidina Khalid, nanti ada tuh kisahnya di sini di kitab ini. Sayyidina Khalid bin Walid sangat sam'an wa ta'atan kepada Rasulullah SAW, meyakini tidak ada keraguan sedikit pun apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang mana racunnya? Ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ditelan gak ada masalah. Ente jangan nyoba-nyoba. Sini mana racun? Bismillahilladzi la yadurru, mati bener udah. Karena yakinnya yang beda, keyakinan yang beda. Ini keyakinan kita ke Allah, keyakinan kita sama Rasulullah nggak full. Coba kalau full, orang-orang dulu kalau saya baca sejarah, baca Bismillah bisa terbang, bener ada. Baca Bismillah jalan di atas air, jalan ngambang. Cuman Bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air. Nah itu kejadian ketika perang sama orang Persia itu. Jadi Muslim mau nyerang, terharang sebuah sungai ini namanya Sungai Dajlah. Mau nyebrang kelebaran ini kali. Nanya sama orang setempat, di sini penyeberangan sungai mana? Jauh, bisa 2 hari perjalanan dari sini. Waduh, kelamaan kapan perangnya? Tuh. Kalau zaman sahabat begitu, kelamaan kapan perangnya. Kalau kita kan nunda-nunda ya. Nah, jadi 2 hari lumayan ini. Nggak ada lagi jembatan yang jauh. Kalau kita mencari jembatan yang jauh kan. Kali ini enggak, kelamaan ini. Terus gimana solusinya? Qulu bismillah. Semua kalian ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan, ada yang rebahan di air. Mantep. Coba ente cobain. Kalau gak kelep, keyakinannya kurang. Makanan yang halal, perhatikan. Kalau Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Wali bukan maksum, mahfuz. Mahfuz, dijaga oleh Allah. Waliullah yang menang betul-betul memperhatikan makanannya. Begitu dia disuguhi makanan, kemudian dia ingin memakan makanan yang dia makan, itu dapat kode dari Allah kalau makanan yang dia makan itu nggak halal. Hebat kan tuh. Tapi dilatih biasa, nggak pernah makanan halal, nggak pernah makanan haram gitu. Jadi begitu nyomot ada yang tangannya gemeter, begitu mau makan mendadak gemeter. Haram nih, langsung gituin. Tahu dari mana? Tangannya. Ada yang tangannya keringetan. Ada yang begitu dimakan nggak bisa ketelan, nggak bisa kekunyah. Itu dimahfuz. Tapi dengan catatan apa? Udah terlatih menghindari makanan yang haram. Pernah begitu nggak? Begitu makan geget gitu. Saking laparnya ini mah ya, bukan dijaga ini mah, saking laparnya kelamaan nggak makan. Wah ini kayaknya saya wali. Ente tar dulu main wali-wali aja. Jangan-jangan itu udah saking lapar jadi geget makan. Main wali-wali aja. Itu begitu tuh. Ibrahim bin Adham beli korma. Ini nggak sengaja loh, nggak sengaja beli korma. Beli kormanya
Dia lagi mampir ke, ini beda negara lagi, bayangkan. Dia lagi mampir ke Baitul Maqdis, ke Palestina, mampir ke sana, beli korma. Beli korma, tanpa sengaja si tukang korma ngejatohin 1 biji korma ke kreseknya, ke plastiknya. 1. Imam Ibrahim bin Adham juga nggak tahu. Dia berangkat aja, pulang. Begitu pulang, waktu istirahat, dia mimpi Ibrahim bin Adham ada 2 malaikat yang lagi ngobrol. Begitu lagi ngobrol, ini yang lagi tidur siapa dia namanya? Kata malaikat kan 2 di malaikat. Ini orang yang lagi tidur siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Oh, ini orangnya derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Coba bayangin. Oh, ini orangnya yang derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Loh, kenapa? Sebab ada hak orang lain di tangannya. Karena waktu dia beli kurma, ada sebutir kurma yang jatuh ke plastiknya. Bangun, langsung besoknya siap-siap. Beda negara, langsung disusul, balikin 1 butir kurma. Udah beres, pulang lagi, nyampe rumah dia tidur lagi, datang lagi mimpi 2 malaikat ngobrol. Itu siapa itu? Itu Ibrahim bin Adham. Oh, itu orang yang derajatnya dikembalikan oleh Allah. Bayangin. 1 butir, kita berapa piring nasi? Berapa juta udah duit orang yang ada masuk ke kantong kita? Mau ngarepin masuk surga? Ya Allah, perasaan saya udah bener banget. Perasaan ente jangan main perasaan dah. Kalau main perasaan udah salah dah. Perasaan saya soleh banget. Perasaan ente. Tanyain coba sama tetangga kita soleh apa enggak. Coba tanyain coba. Jadi perasaan yang ditanya kita sendiri dulu. Perasaan saya bener dah. Itu cuman perasaan ente. Coba tanyain perasaan orang lain coba ke kita. Biar adil. Ya, perhatikan baik-baik dari mana rezeki yang kita cari. Wa fil haditsin nabawi, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan lamma dzakara rajula, tentang perihal seorang laki-laki, Rasulullah menceritakan tentang kejadian ar-rajula, seorang laki-laki, yutilu safara, yang telah menempuh perjalanan yang jauh, musafir. Rasulullah sedang menceritakan ada seorang musafir laki-laki menempuh perjalanan yang jauh, asy'atha akbar, kusut rambutnya, berdebu wajahnya, dekil tubuhnya. Ila an qala, ini hadis panjang sampai ke akhir hadis itu ila an qala. Nah, Mas Ojak, kalau misalkan ada kalimat sampai mana kajian kita kemarin, ila an qala sampai, nah itu dia. Ila an qala sampai ujungnya hadis, wa mat'amuhu haramun. Di akhir kisahnya Rasulullah mengatakan wa mat'amuhu, dan makanannya yang ia makan haramun, itu haram. Wa malbasuhu, dan pakaian yang ia pakai haramun, haram. Wa ghudhiya bil harami, dia diberi makan dari rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, jika seperti ini maka bagaimana akan diterima doanya oleh Allah. Ini hadis menceritakan ada 3 orang yang apabila berdoa pasti dikabul oleh Allah, pasti. Ini udah pasti nih. Jadi nggak mungkin dikabul nggak ya, nggak. Ada 3 orang yang mesti doanya ketika berdoa dikabul oleh Allah. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada, kita pernah nyadar nggak doain anak jelek, Pak? Anak kita ajarin nih, belajar apalagi kemarin sekolah online ya. Bagaimana rasa repotnya, ribetnya orang tua jadi guru. Kemarin ngerasain kan? Ya, karena nggak sekolah akhirnya anak belajar di rumah, otomatis orang tuanya jadi apa? Jadi guru kan? Kesel nggak sama anak kita? Kesel ya. Kemarin-kemarin waktu nitipin anak di sekolah, kita ngomelin guru mulu. Nih anak guru bagaimana tuh ngajarinnya? Kagak bener banget didiknya nih, anak gua masih begini-gini aja. Begitu dicobain sama Allah, dikasih covid, lu cobain, lu jadi guru lu. Lu coba, lu ajarin anak lu sendiri lu. Begitu diajarin puyeng, dia cuma ngajarin anak sendiri padahal. Enggak, anak orang nggak diajarin nggak. Anu guru mah anak siapa aja kan ya. Baru dia ngerasain, lu punya otak belet-belet amat sih. Itu doa itu. Doa itu. Lu jadi anak
Belet-belet amat sih. Jangan kaget kalau anak punya otak doa. HP bapak dipakai sama anak, jatuh, rada rusak ini HP. Itu anak diapain itu? Kalau nggak dipukul diapain itu? Diomelin kan? Kata-katanya cakep apa jelek? Itu doa bukan? Kita nggak nyadar, ya Allah kenapa anak saya begini. Banyak anak menjadi durhaka karena orang tua tidak sadar telah mendoakan anaknya dengan doa yang buruk. Imam Sudes, salah seorang imam Masjidil Haram di Mekah, ini keren. Waktu dia masih kecil-kecil begini nih, kayak anak-anak kita nih, bader, nakal katanya. Orang tuanya Imam Sudes ini kan memang ulama besar. Ini Imam Masjidil Haram yang kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang begitu nadanya tuh. Imam siapa? Bukan Sadis, Sudes, sadis lagi. Nah, waktu orang tuanya kedatangan tamu, disuguhin makanan, disuguhin minuman, datang nih Sudes kecil bawa debu. Oh, dia aur-aur debu makanannya. Oh, emaknya ngelihat marah, sama kayak kita, marah. Cuman yang bikin beda apa? Marahnya. Begitu ibunya Imam Sudes ngelihat Sudes kecil nakal, makanan diapain? Diaur-aurin debu, diomelin sama emaknya dengan kata-kata, idhab ja'alakallahu imam al-haramain, keluar kamu dari rumah, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Dikabul doanya sama Allah. Siapa yang tidak mengenal Imam Sudes? Bahkan nada imamnya ditiru oleh imam-imam masjid di seluruh dunia. Gara-gara sumpah siapa tadi? Nah, kita begitu kalau doain ngapa? Lu calon gubernur lu, gila kan gitu, enak jadinya gitu. Enak, jadi walau jadi juga enak ke kitanya gitu. Lu emang keturunan bapak moyang lu tuh, bapak moyangnya ke bawah-bawah coba. Emang lu sama batu kagak buang pisan lu sama baba lu? Lu udah tahu babanya begitu nggak dikawinin lah, yang gitu kalau anak. Ya, aduh, rubah. Jadi ada doa, apabila dia nggak doa dikabul sama Allah, pasti doa orang tua kepada anak. Yang kedua, doa orang yang puasa ketika buka nggak lah, dia batalkan, langsung berdoa kepada Allah, itu doanya dikabul oleh Allah. Yang ketiga, doa orang yang musafir. Nah, kadang-kadang kita pergi safir aja, padahal saat itu kita punya tabungan doa. Orang yang musafir, orang yang berpergian, apalagi berpergiannya dalam urusan ibadah, itu apabila berdoa, doanya sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul itu. Nah, tapi walaupun orang yang musafir ini doanya dikabul pasti oleh Allah, apabila makanannya haram, pakaiannya haram, rizki yang dia makan dari rizki yang haram, doa yang makbul itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Orang kalau udah makan rizki haram, pasti yang ada di otaknya perbuatan maksiat, itu udah pasti. Ada orang hobi judi mikirin kotak amal masjid. Saya nanya, orang hobi judi mikirin kotak amal masjid, mikirin anggaran masjid, ada nggak? Ini udah Islam ini, itu kalau dia hobi judi dia, mungkin nggak? Gak bakal. Begitu dia menang, bagaimana caranya dia pakai lagi tuh duit buat judi lagi supaya lebih gede lagi menangnya. Udah nggak mikirin, jangankan kata masjid, keluarganya aja udah nggak dipikirin, betul nggak? Itu udah otomatis, itu udah otomatis. Kalau rizki yang dia makan haram, maka gerakan tubuhnya itu arahnya ke maksiat. Jadi begini, ini pohon dari kecil, supaya kita mau atur, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, ke bawah, lakukannya, itu diapain? Hah? Dari bonsai. Orang yang rizkinya haram, maka sama saja dia telah membonsai tubuhnya ke arah kiri, ke arah neraka. Dibonsai terus, gak mungkin dia ke kanan, gak mungkin, dibonsai udah. Dari mana? Nutrisi, makanan, gizi yang masuk ke tubuhnya dari haram, cenderungnya ke maksiat. Maksiat arahnya kemana? Ke kiri terus.
terus, pasti kiri terus. Dan orang yang memperhatikan makanannya, kehalalannya, dia telah membonsai tubuhnya ke arah kanan. Begitu. Kiri neraka, kanan kemana? Surga. Habib Umar Al-Hafiz juga setelah melihat juga rujukan beliau, Rasulullah itu nanti sama Nabi Ibrahim dikasih mimbar. Ini bentar lagi maulid ya. Ya, Nabi Ibrahim dikasih mimbar, Rasulullah dikasih mimbar. Nabi Ibrahim sebelah kanan, Nabi Muhammad sebelah kiri. Sahabat komplain, ya Rasulullah, kanan itu lebih mulia, kanan itu lebih baik dari kiri. Kenapa Ibrahim ditaruh di sebelah kanan? Engkau di sebelah kiri, sedangkan engkau lebih mulia dari Ibrahim. Emang saya yang minta, kata Rasulullah. Loh, kenapa? Sebab kanan itu adalah orang-orang yang menuju surganya Allah. Tapi kiri adalah orang-orang yang digiring kemana? Ke neraka. Ketika ada orang yang digiring menuju neraka dan aku melihat dia adalah umatku, ketika itu juga aku akan memintakan syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya Allah, ini umatku. Ya Allah, ini. Makanya saya minta sebelah kiri. Baik Nabi kita ya. Minta Rasulullah. Besok saya mau ingat nih. Besok ada maulid di guru kita, di orang tua kita Habib Ahmad bin Usman bin Yahya, sehat panjang umur. Kalau bisa luangin waktu ya. Besok ya, hadir. Besok banyak hal juga yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Rasulullah, Masya Allah. Bisa berkaitan dengan Rasulullah. Dah, ntar kelamaan. Ini aja lagi. Wa minha di antaranya rukun syarat dan syarat zikir. Alla yakuna muraiyan. Hendaklah tidak bermaksud riya. Wa mutazayyinan linnas, juga tidak berhias diri di hadapan orang lain. Jadi kalau mau zikir, hindari riya, hindari menghias diri di hadapan orang lain. Yang dipakai Bang Bahran, apa namanya yang dipakai buat zikir? Oh kan, masa tasbih lagi udah bisa jelasin. Misbahah atau subhah, bukan tasbih. Ya, ingat tuh, awas, alat untuk bertasbih namanya subhah atau misbah. Itu subhah atau misbah adalah salah satu alat yang bisa memunculkan riya. Baik misbah butiran maupun misbah digital. Itu nggak terasa tuh. Sesering loh ketemu orang begini, alhamdulillah udah 5.000. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Kalau lagi ngumpul begini, alhamdulillah dari pagi udah 5.000. Gila mati. Kita omongin ngomel dia kan. Nah, oh ini yang dimaksud oleh Imam Al ini. Supaya dipuji rajin zikir, itu tasbih kemana aja, muter aja kemana aja itu. Masya Allah, tasbih. Wah, ayo aja. Baca apaan mulutnya mak? Diputer aja sama dia. Itu gerbang ria itu. Gerbang ria. Kalau memang misalkan kita udah terbiasa make, terus ada orang lihat, minta fatwa ke hati. Istabti qalbak, minta fatwa ke hati kita sendiri. Saya ria nggak ya? Minta fatwa. Hati kecil kita tuh nggak bakal bohong. Nggak bakal bohong. Sekarang begini, kita ngomongin orang, hati kecil kita nyadar nggak kalau kita ngomongin orang? Nyadar kan? Tahu nggak salah? Terus kenapa diterusin? Coba. Orang yang nyolong, coba tanyain, Pak, Bapak tahu nggak nyolong itu haram? Tahu. Terus nggak diterusin? Tanggung. Tanggung. Enak banget jawaban tanggung. Termasuk neraka ditanggungin sama Allah. Udah nembir masuk neraka. Tanggung loh. Tahu hati kecil apapun yang kita kerjakan, kemudian itu salah yang kita kerjakan, tanya hati kecil kita, gue tahu gue salah ini. Saya tahu ini saya salah ini. Tapi masalahnya kita tahu tapi kita nggak mau tahu. Ini jadi masalah. Tahu kita itu salah tapi nggak mau. Ini jadi masalah akhirnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama kebiasaan. Muncul kaidah ala bisa karena udah jadi kebiasaan. Bohong jadi lalap. Nipu orang udah jadi tuman. Ya udah, terus aja.
Karena awalnya dibiasain. Sebenarnya kita ini potensi jadi wali gede, Bang Baron, gede. Hati kita berontak mulu. Kalau kita ngapain aja pasti berontak. Lu salah lu. Habis gue tanggung. Tadi bahasanya gue tanggung habisnya. Kalau seandainya kita turutin itu, wah nggak boleh nih, astagfirullah. Begitu kita mau berbuat lagi, astagfirullah. Jadi wali cepat banget itu yang begitu. Cepat bener jadi wali. Bener. Semua orang punya potensi jadi wali. Cuman kadang-kadang kita nggak mau. Gara-gara apa tadi? Tadi nanggung. Gitu, gara-gara nanggung itu. Ya begitu. Ya. Jaga. Kalau mau zikir, kalau seandainya kita dilihat orang di masjid nih, aduh, saya jadi riya, ini udah tinggalin. Ntar orang yang pergi kerjain. Jangan ninggalin terus. Kalau ninggalin terus memang udah malas lagi. Lu ngapa nggak wirid? Bisa gimana ya, kata Ustadz kemarin ngaji. Ini aja alasan mulu ya, jadi nyari-nyari alasan mulu. Kemarin kata Ustadz ngaji katanya salah satu gerbang ria adalah tasbih gitu. Daripada subah jadi kagok ya, tasbih. Ini saya sebenarnya mau wirid ini saya, tapi ada ente, aneh taruh dah. Emang itu mah males ongkoh lagi. Jangan begitu, enggak. Hati kita apa? Ini kayaknya nih saya ria nih, taruh dah. Begitu dia udah beres, dia orang yang udah pergi, ambil. Gitu. Kemudian qala As-Siri As-Saqati, Imam Siri As-Saqati mengatakan, ini adalah imam besar, imam sufi. Kalau yang suka tawasul pasti kesebut nih, Imam Siri As-Saqati. Pasti kesebut ini, imam besar, imam tasawuf. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Man tazayyana linnasi, barang siapa yang berhias diri di hadapan manusia, bima laisa fihi, dengan apa yang tidak ada pada dirinya, saqata min ainillah, maka ia telah terjatuh dari pandangan Allah. Orang yang maksain memperbagus dirinya di hadapan orang lain, padahal dirinya nggak kayak begitu. Contoh, ininya diapa-apain ininya, jidatnya diapain? Ini jadi pertanyaan, ini bener-bener atharus sujud apa bener digosok? Ini saya bingung. Kita nggak bisa nilai, wah digosok lu ya. Enggak, saya nggak nilai gitu, enggak. Yang tahu dia. Nah ketika dia gosok supaya dia mengharapkan apa? Pandangan orang lain. Soleh banget itu jidat tapi tebel begitu. Gitu kan? Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, gelarnya As-Sajjad karena banyak sujudnya, sehari 500 kali sujud, berarti kan 1000. Kan sujud 2 kali kan? Berarti 1000 rakaat. Itu dengkulnya kayak dengkul ontak, kapalan. Saking banyaknya sujud. Ya, untung di dengkul nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan banget nih. Ya kan? Nah jadi pertanyaannya, digosok apa bener-bener karena banyaknya sujud? Yang tahu kan kita. Kalau kita gosok, kita mengharapkan pujian orang lain, maka saqata an ainillah, dia jatuh dari pandangan Allah. Apa maksudnya jatuh dari pandangan Allah? Orang-orang yang dipandang oleh Allah, Allah jauhkan dia dari neraka. Orang yang dipandang oleh Allah, maka dia terhindar dari masuk neraka. Kalau Allah tidak memandangnya, berarti kemana? Hati-hati ya. Udah biasa aja udah. Rasulullah pernah ngomong begini nih, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Takwa itu di mana? Maksudnya di mana nih? Takwa itu bukan di sini. Takwa itu bukan di sini. Takwa itu bukan orang yang begini. Takwa itu adalah orang yang hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa namanya. Kalau hatinya udah bersih, ini hati ini sentral, maka tangannya bersih, pikirannya bersih, kakinya bersih, semuanya bersih. Kalau hatinya bersih, kayak gitu. Jaga dari riya ya. Qala Al-Fudailu rahimallahu taala, Imam Al-Fudailu rahimallahu, ini juga Imam Fudail adalah seorang sufi besar. Ini dulunya mantan rampok, taubat. Dulu tukang begalnya sendiri, dia mah nggak main tim, begalnya sendiri. Masyhur banget ini Imam Fudail bin Iyad. Kalau begal sendiri, nggak main keroyokan, nggak. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena orang lain riya. Perhatiin baik-baik, meninggalkan amal karena orang lain riya. Wal amalu li ajlin nasi riyaun, syirkun, dan beramal karena orang lain syirik.
Paham ini? Wal ikhlasu, sedangkan ikhlas ayyu'afiyaqallahu minhuma adalah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu adanya posisinya di tengah-tengah antara riya dan syirik. Kita meninggalkan amal karena orang lain disebutnya apa? Riya. Ulangi, kita meninggalkan amal, kita nggak jadi ngerjain ibadah karena orang lain, itu disebutnya apa? Kayak tadi nih, kita mau wirid, mau zikir, ada dia, gua taruh nggak jadi zikir, nggak jadi sholat, itu namanya riya. Kenapa? Bukan meninggalkan ibadah bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena orang. Paham nggak? Karena orang. Sedangkan kita beramal supaya orang lihat kita, itu namanya syirik. Berarti ente ibadah karena makhluk, ibadah karena manusia, bukan karena Allah. Allah kita doain, makanya disebut syirik. Syirik di sini bukan artian syirik besar, menyekutukan Allah, bukan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ma akhwafu ada ummati asyirkul asghar. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan umatku nanti mereka tertimpa syirik kecil. Sahabat nanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa wahai Rasulullah? Ar-riya, riya. Ya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Berangkat nih dari masjid dari rumah kita mau ke masjid nih. Mau kemana? Mau ngaji. Sobat soleh. Jadi gua nggak jadi dah. Itu namanya apa? Ini banyak nih yang gagal berangkat nih. Dari rumah udah niat gagal berangkat, ujiannya banyak banget. So soleh banget lu kayak ngerti aja. Ntar lu bader lagi. Tuh ada aja ujiannya, ya dah. Itu namanya apa? Ria. Agak gue berangkat terus. Begitu duduk, temen-temen di kelompok gua kagak ada nih. Ya di geng gua kagak ada nih, gua doang ini. Berarti yang paling bener gua ini. Nah itu namanya apa? Syirik, karena dia ngaji untuk dipuji orang lain, untuk diketahui orang lain, untuk dilihat orang lain, itu kategorinya syirik. Nah ikhlas itu adalah diantara keduanya. Ikhlas itu seperti susu. Susu itu dari apa? Berasal dari kotoran dan darah. Muncul apa? Susu. Susu itu asalnya dari kotoran dan darah. Coba tanya dokter hewan gida kalau nggak percaya. Kata ulama gitu, susu itu berasal dari kotoran dan darah, muncul susu. Amal yang ikhlas pun seperti itu. Kita kira gini aja deh, kalau kita mikirin itu mah kagak. Akhirnya kagak ngaji-ngaji, kita nggak ibadah-ibadah. Udah pokoknya ria aja, ria dulu dah. Udah ria aja, udah ria, nggak apa-apa dah. Berangkatnya mah dari ria, masa ilok bertahun-tahun masih ria aja, udah gitu aja dulu. Kadang-kadang sama teman-teman, udah saya mengaji nih, saya masih susah banget, pengen dilihat orang aja masih. Udah berangkat aja, berangkat. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan, 4 tahun. Masa masih begitu aja? Gak mungkin Ada barangkali satu mah kali yang ikhlas mah ada kali, itu ibaratnya. Makanya kan saya pernah bilang, kalau kita nih potongan model kayak kita, sedekah jangan banyak-banyak dah. Kalau banyak-banyak, ria mulu, ria. Gopay dah 1.000 dah, 1.000. Ada yang sedekah 1.000 belagu, sombong. Aneh sih ini alafu, udah gua ngomong gaya Habib, aneh sih alafu. Habis sedekah barusan berapa? Seceng. Ya indah. Kan kita jitak lu cuma 1.000 aja, Roman udah belagu banget. Jadi kita potensi riaknya kecil kalau sedekahnya kecil. Udah bagus-bagus diumumin, alhamdulillah telah menyumbang hamba Allah 1 juta. Temannya dicolek, gua itu gua. Temannya dicolek, mendingan lu sekalian lu umumin. Itu aneh. Nah, mendingan diumumin sekalian. Kayak gitu. Udah kita memang kalau potongan model kayak kita, udah belajar dari riya dulu. Biarin nggak apa-apa. Allah Maha tahu ya Allah. Yang penting kita minta sama Allah, ya Allah. Ini saya masih riya, saya masih ujub, saya masih begini. Bimbing saya ya Allah. Makanya banyakin baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Biasain supaya hati kita kokoh dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya wa min hal ju'u, di antara rukun zikir adalah ju', lapar. Lapar. Fala yahsulu ta'thiru wa tanwiru illa bil ju' wa khifatil ma'ad. Di antara syarat zikir, rukun zikir yang lainnya adalah lapar. Karena apa? Kenapa lapar?
karena efek zikir, cahaya zikir tidak akan datang kecuali dengan cara lapar dan mengurangi makan. Kita maka agak subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nampan keluar gua kan, minuman kopi keluar, teh keluar. Lah kapan jadi walinya kita? Lah baru gua beres buat zikir, tahan dulu ngapa sih? Bentaran. Jadi syaratnya, di antara syarat zikir adalah lapar. Ini lapar nggak? Lapar, mau belum makan ya. Syarat zikir lapar. Tapi wa huwa ghairul ju'i syadid. Dengan catatan laparnya bukan lapar yang terlalu lapar. Terlalu lapar juga enggak. Alladzi yantafiya ma'ahul khusyu' wal hudur. Karena kebangetan lapar juga terlalu lapar sehingga bisa menimbulkan tidak khusyuk dan tidak hadirnya hati. Emang enak lagi zikir la ilaha illallah, bari perut kerucuk la ilaha, perut kerucuk. Uli lewat, uli enak banget. Jadi la ilaha uli, di otaknya uli, mulutnya la ilaha illallah. Jangan terlalu lapar banget. Jadi kalau mau zikir, kita mau zikir setting dulu. Misalkan makan 2 suap 3 suap supaya perut kita rada keisi gitu. Terlalu lapar juga aja jangan. Kemudian wa minha maqalahu bi mukhtasaril ihya'i lil balali. Di antaranya maqalahu yang sebagaimana disampaikan fi mukhtasaril ihya, di dalam kitab mukhtasar ringkasan kitab al-ihya lil balali yang dikarang oleh Imam al-Balali, syartu kulli dzikrin haitsu yusmi'u nafsah. Syarat setiap zikir, syarat kulli dzikrin, setiap zikir haitsu yusmi'u nafsahu, didengar oleh telinganya sendiri. Syarat ini yang beliau bahas adalah zikir lisan. Kalau kalian zikir lisan, usahakan apa yang kalian baca terdengar oleh telinganya sendiri. Itu syarat tuh. Jadi kalau zikir itu ada 2. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Ya. Nah, kita tentuin kita mau zikir apa. Kalau memang kita mau zikir lisan, syaratnya mutlak harus terdengar oleh telinga sendiri. Kalau zikir hati, hatinya mainkan, hadirkan, itu caranya. Ini kita nggak jelas. Zikir lisan bukan, hati bukan. Zikir apa? Mulut mah apa sih? Kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Karena orang yang zikir hati, ada yang pernah ikut ke Suralaya atau ke Ajangan Jajan Sukabumi, zikir cara zikir khofi, zikir hati, lisan ditekuk kelak ke ini, apa namanya ini, langit-langit, giniin hati yang zikir. Apa zikirnya? Allah, 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 Allah. Lisannya ditekuk, ininya diem, fokus, hudur, hadir hatinya. Itu zikir hati. Nah kalau zikir lisan, Allah, ngomong Allah, ini mah enggak kan kita. Lu ngapa sih ngecom aja? Zikir apa lu? Kalau mau zikir lisan, keluarin suaranya sehingga terdengar telinganya. Ya kalau zikir hati enggak begini, zikir hati enggak. Yang main apanya? Hatinya. Kan udah saya bilang waktu kita di awal-awal, orang yang biasa main zikir hati, ketika dia lupa berzikir hati, maka dia seperti bayi yang ada di rahim seorang ibu, nendang. Bayi di ibunya nendang kan, bayi gue nendang ini, padahal bisa jadi nyundul kan, kita nggak tahu kan, emang lihat, emang temannya ngeliat nih bayi gue nendang, emang bener? Saya nanya dah. Emang bener untuk si bayi nendang? Bisa jadi mukul, bisa jadi nyundul kan banyak. Cuman kan bahasa kita, bayi gue nendang, bayi saya nendang kan gitu. Orang yang biasa zikir itu begitu, hatinya langsung Allah, ngingetin langsung, otomatis dia. Itu kalau udah jadi, itu mah kalau udah jadi. Ya paham ini? Kalau memang kita memilih zikir lisan, usahakan apa? Terdengar oleh telinganya sendiri. Wa kullu ta'atin dzikrun, sebab semua amal ketaatan itu zikir namanya. Sebab semua amal ketaatan disebut. Terakhir ada yang nanya kan, Ustadz mau nanya, sholawat itu doa atau zikir? Saya ingat banget tuh. Siapa yang nanya?
Ada yang nanya, Ustadz, sholawat itu doa atau zikir? Di sini perhatikan baik-baik. Wa kullu ta'atin zikrun. Seluruh amal ketaatan yang kita kerjakan disebut namanya zikir. Sedekah, sholat, puasa. Kadang kita nggak bisa bedain antara zikir dengan wirid. Zikir itu adalah seluruh amal taat. Paham ini? Ya, zikir adalah seluruh amal taat. Ketika kita sudah menentukan satu amal ketaatan dan kita kerjakan secara istiqomah, itulah statusnya berubah yang tadinya dari zikir yang sifatnya umum menjadi wirid. Amalan khusus yang dikerjakan secara istiqomah disebut namanya. Nah, kita mah zikir baca, wirid baca, bukan, jangan salah paham itu ya. Ya. Zikir itu apa? Seluruh amal taat, amal kebaikan itu disebut dengan zikir. Begitu kita udah pilih nih satu amal ketaatan, kita kerjakan secara dawam, kita kerjakan secara istiqomah, berubah statusnya dari zikir menjadi wirid. Apa aja. Makanya kalau ditanya wirid dan ente apa? Subhanallah. Berarti ente sering membaca subhanallah. Apa semua orang baca itu? Wiridan ente apa? Alhamdulillah wiridan ane sedekah. Loh, ane nanya wiridan ente. Kok ente jawab sedekah? Berarti dia belum ngaji. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi wirid itu bukan cuman ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Enggak, apa aja. Ya, paham ini? Paham ya? Bedakan antara zikir dengan wirid. Zikir seluruh amal kebaikan, amal ketaatan, zikir. Begitu kita ambil satu, istiqomah kita kerjakan, dawam kita kerjakan, berubah statusnya dari zikir menjadi apa? Menjadi wirid. Wal ma'thuru aslam. Dan kalau kamu zikir wirid lisan, maksudnya ya, zikir lisan, maka pilihlah bacaan-bacaan yang ma'thur, yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Aslam itu lebih selamat daripada ente sok-sokan jadi pengarang wirid. Kayaknya zikir ini enak nih ya. Kayaknya, sepertinya zikir itu mantap ya. Sepertinya. Jangan. Kan pernah saya bahas belum ya? Zikir itu saifullah. Zikir itu pedangnya Allah. Sangat tajam. Apapun yang diletakkan di bawah saifullah ini putus, tapi di tangan yang tepat. Pedang setajam apapun kalau yang megang anak kecil. Ini ulama-ulama literary kok mengatakan orang yang zikir tanpa ada tuntunan, sok-sok bikin zikiran sendiri gitu, itu seperti anak kecil dikasih apa? Pedang. Wah, akhirnya gimana? Membahayakan nggak? Membahayakan. Makanya saya bilang tadi ya, zikir itu adalah seperti pedang. Kapak naga geni 212 itu sakti kalau yang megang Wiro Sableng, betul? Nah, kapak naga geni itu sakti, bermanfaat yang megang Wiro. Coba kalau kita yang megang, Wironya hilang, tinggal, nah tuh Wironya hilang, tinggal apanya? Sablengnya. Itu orang sableng banget gara-gara kagak katakan zikir. Tuh. Zikir nggak pakai guru, zikir semau-maunya, dosis dia sendiri yang nentuin. Dokter itu harus kita taati. Pak, Bapak minum obat ini sehari 3 kali ya, jangan lebih, jangan kurang. Begitu dia minum sekali, enakan ini, langsung diminum 5 obatnya. Tujuan dia supaya apa? Cepat baik, bener, mati kan? Sama kayak zikir juga. Ini kayaknya kita baca sekali rada enakan ini, langsung jangan, tanyain dulu sama guru, tanyain dulu sama guru. Guru nanya, dosis saya baru segini, udah boleh nambah? Kalau kata guru tambah. Kalau kata guru jangan. Termasuk bacaan syarah, termasuk bacaan Ratib Al-Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad bilang 3, 4, 7. Jangan ada sok yang nambah-nambahin. Jangan ada sok, apalagi berani ngurang-ngurangin. Kenapa? Di luar ajaran beliau. Itu di dosis itu. Imam Abdullah Al-Haddad kan ada yang 7 ya, ada 10. Oh kayaknya ini kita tambahin aja. Kagak boleh. Sok-sokan nambah-nambah. Ini banyak yang langgar nih masalah ini. Akhirnya kita suul adab sama Imam Abdullah Al-Haddad. Pantas asarnya, berkahnya, efeknya nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Kita udah suul adab.
Ini Imam Abdul Haddad bikin ini 3, bikin ini segini, itu udah tahu takarannya. Paham ini? Jangan suka nambah-nambah. Gitu. Jadi memilih zikir itu adalah dari zikir-zikir yang bersumber dari Rasulullah, dan bisa saya pastikan Imam Abdul Haddad di dalam rotibnya Al-Haddad itu semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Di kita ini lebih tertantang mengaji, saya sering banget nih kasih amalan apa kayak itu, lu baca ini aja, ini mah udah banyak banget yang ngasih, coba lu mau nyapa itu yang bisa itu ajian waringin sungsang lampal lumpuh, lalu mau ikut Brahma Kumbara emang ya? Jadi yang begitu gitu, jadi yang keren-keren gitu dikasih, udah lu baca la ilaha illallah, itu mas siapa gue bisa tuh, coba itu kita kasih sobat siapa aja bisa. Jadi pengennya zikir-zikir yang aneh-aneh kayak tadi ajian saipi angin yang begitu-gitu dicari. Ya Allah, ini nih yang begini nih, wal ma'thuru aslam, zikir yang bersumber dari Rasulullah, dari para ulama itu aslam, lebih selamat. Apalagi ngamalin ilmu pelet, sebingung tuh ya. Kanda Ustadz, saya mau ngamalin ini kayak apa supaya perempuan bawaannya suka aja sama saya, yaudah supaya perempuan demen aja bawaannya mende, ente puasa sunat ini sekian hari. Saya mikir mau puasa pelet, mau melet, puasa sunat. Sunat ini punya siapa? Sunnah itu kemana larinya? Emang Nabi pernah ngajarin melet? Ayo lo, dah ente puasa sunnah ya, lah puasa sunnah berarti kalau sunnah itu kan nisbatnya ke Rasulullah. Emang di kitab mana ya saya nyari gitu Rasulullah ngajarin pelet gitu. Maksudnya makanya saya nemu satu ustadz nih, jangan pakai bawa sunnah dah, kalau puasa apa pokoknya puasa aja udah. Soalnya kalau puasa kebal, lu pengen kebal, iya dia puasa sunnah tuh, sunnah lagi yang dibawa Rasulullah lagi, bener gak? Sul adab kita sama Rasulullah. Kata Rasulullah, aneh kapan ngajarin ente kebal? Wong waktu perang Uhud aja gigi Rasulullah patah giginya, tembus kena tombak Rasulullah. Nggak ada tuh di sejarah gitu Rasulullah kebal gak mempan dibacok, yang mana? Kali ada yang nemu, kali dia coba kasih saya dalilnya di mana, kitab apa, sejarah apa kali? Tembus. Supaya apa? Ada dua air yang sangat dihargai oleh Allah. Satu, air mata yang menetes dari mata karena takut kepada Allah. Kedua, darah yang tertumpah karena berjuang di jalan Allah. Itu sangat dihargai di sisi Allah. Lah kalau kebal ente gimana nggak dapat penghargaan dari Allah ente? Brak agak syahid agak mati. Nah terus gimana? Udah nggak usah ngamamin gitu dah. Kalau silat boleh, kalau silat mah buat jaga diri boleh, tapi kebal-kebal mah usah ngapain. Apalagi bocah ceremet tuh geng motor itu, ya ilah, wapak di mana aja ada. Buat apa tau? Ngaji yang bener bukan wapak dibanyakin. Kemudian wayabtakhiru al-faqihu, dibutuhkan juga bagi siapa? Bagi faqih. Faqih itu adalah orang yang ahli fikih. Ilaihi, kepada zikir, litanwiri batinihi, agar batinnya bisa bercahaya. Ustadz yang tukang ngajar ilmu itu tidak cukup kalau anda tidak zikir. Kenapa? Ilmu itu bawaannya panas, ilmu itu bawaannya panas, ilmu itu bawaannya gelap. Rasa dia yang paling pinter selain dia bodoh, gelap tuh. Rasa dia yang paling hebat, rasa dia yang paling jago, rasa dia yang paling menguasai, yang lain di bawah kaki dia. Makanya saking bahayanya orang yang punya ilmu, jangan dipikir orang punya ilmu lempeng banget ke surga ya. Jangan. Imam Ghazali pernah mengatakan, min fitnatil alim, fitnah yang sering menimpa orang alim, fitnah yang sering menimpa ahli ilmu, fitnah yang sering menghantam orang-orang yang mempunyai ilmu, ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima', banyak ngomong sedikit mendengar. Ujian orang alim, fitnahnya orang alim, sering ngomong dikit denger. Ngomong aja, ente kudu begini, ente kudu begini, ente lah aneh makan ustad. Coba. Jadi orang aja pokoknya ente kudu begini, ente kudu ini, penane mah ustad. Lah jadi ayo aja orang. Fitnahnya orang alim, ujian bagi orang alim, banyak ngomong sedikit mendengar. Saya baca ini Imam Ghazali mikir,
Saya nggak nyalain jamaah, enggak, saya sering ngomong. Mana ada tes. Saya nih, misalkan saya dah. Ini Mas Ojak, Mang Haji salah, Mang Haji dalilnya, Mang Haji. Dia ngaji sama saya. Saya disalahin. Kira-kira gimana perasaan hati saya? Hah? Terima nggak? Enggak kan? Ente bisa ngaji alif-alifan dari aneh. Ente bisa baca Quran dari aneh. Ente bisa baca kitab kuning dari aneh, nyalahin. Coba itu. Begitu kan? Imam Abu Hanifah seorang imam besar, pendiri mazhab Hanafi, punya emaknya ngomong sama Imam Abu Hanifah sini, anterin emaknya kemana? Ke rumah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Mau ngapain emak mau minta fatwa. Bayangin, Imam Abu Hanifah imam besar, emaknya bilang, Hanifah sini, apa? Anterin emaknya kemana? Ke Abu Yusuf. Mau ngapain mak? Mau minta fatwa. Abu Yusuf muridnya siapa? Bayangin perasaannya gimana? Coba bayangin. Buseng, Abu Yusuf ngaji sama saya. Emang mau nanya apa? Mau nanya begini nih, gini. Jawabannya kata Imam Abu Hanifah begini. Jawaban lu nggak mutu. Bukan begitu jawabannya katanya. Udah anterin mak ya ke sono. Coba Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau itu kalau sholat nggak banyak 2 rakaat, tapi hatam Quran. Nah gitu, Imam Abu Hanifah tuh nggak banyak, nggak kayak kita gitu, nggak belagu kayak kita gitu. Kita bukan banyak doang, agak puguh. Beliau mah cuma 2, tapi hatam Quran. Lah ya udahlah, ngalah namanya mama. Diambilin kuda, naik kemana? Naik dituntun kudanya. Masyarakat yang lihat, Imam mau kemana? Menganterin mak saya. Mau ngapain? Ini mau minta fatwa. Minta fatwa kemana? Ke Abu Yusuf. Lah kan Abu Yusuf urut ente. Udah zamannya ngomong, mak gua yang mau nih. Coba dituntun aja. Begitu tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, ya Syekh, ya Imam, ngapain ke rumah saya? Kalau anda ada perlu, biar saya yang ke rumah anda, jangan anda ke rumah saya. Kalau kita ada perlu, kita yang ke rumah guru. Masa guru ke rumah kita? Songong banget. Kalau anda ada perlu, saya yang ke rumah anda. Udah jangan banyak ngomong. Mak nih, ada apa dengan mak? Ada apa mak? Saya meminta fatwa. Ya Allah, apa yang harus saya fatwakan? Sedangkan di bawah kakimu ada orang yang ahli fatwa. Kan dia naik kuda. Ya kan? Imam Abu Hanifah di bawah kan? Apa yang harus saya fatwakan mak? Di bawah kaki mak ada orang yang ahli. Kata Imam Abu Hanifah, udah jawab aja. Ya udah, mau minta fatwa apa? Begini. Jawabannya begini. Padahal sama jawabannya kayak Imam Abu Hanifah. Nah kalau ini bagus nih. Coba bayangin. Sama jawabannya. Cuman kan kudu denger dari orang, kadang-kadang keluarga begitu. Makanya jadi ustadz baru. Jadi ada yang ustadz baru di sini. Kalau masih disepelein sama orang rumah, biasa aja ingat Imam Abu Hanifah. Karena dia tahu kecilnya kita. Gue tahu banget, gue nyebokin gue itu. Jadi kita gak ada harganya. Sampai sekarang ini berlaku, terutama di Betawi ini. Mohon maaf ya, saya bilang itu masa lalu. Kalau misalkan orang yang anda tahu masa kecilnya, bahkan anda urus, tapi memang Allah berikan karunia ilmu kepadanya, dia sudah duduk di hadapan anda mengajarkan ilmu, saat itu adalah guru anda. Nggak ada lagi tuh adik saya, nggak ada lagi tuh ponakan saya, nggak ada lagi tuh anak saya, nggak ada, nggak berlaku. Kalau gitu nggak, namanya nggak menghargai ilmu. Jangan dilihat orangnya, yang dilihat apanya? Ilmunya. Ntar begitu keluar dari majelis normal lagi. Yang ustadz juga jangan belagu. Oh, ustadz cium tangan, lah mamang suruh cium tangan, kepret bisa loh. semua ada tempatnya maksudnya. Kalau lagi begini mana guru nih, begitu keluar cair lagi, ya mang, maafin ya mang, begitu, paham ini? Kadang-kadang babanya nih, ada ustadz, saya dengar sendiri nih, ada ustadz jamaah udah manggil ustadz, bapaknya manggil nama. Misalkan namanya Pak Udin itu misalkan. Waalaikumsalam, Bu, ada Ustadz Udin. Din, coba. Jamaah udah manggil apa? Ustadz. Emaknya ngomong apa? Nama. Yang menjatuhkan martabat anaknya siapa berarti? Emaknya. Dengar nih, ini kedengaran kali keluar nih. Biar ngerti adab. Orang anaknya udah diangkat derajatnya sama Allah, diruntuhin sendiri. Bodoh itu. Ngustadin dulu kenapa sih? Sebentar mak. Bu, ya
Ustadz Udin ada, Ustadz Udin berkesal, shit Ustadz Udin anak gua kan gitu. Berkesal, tapi kan hormatin dulu namanya. Ustadz Udin ada jamaah tuh nyariin, enak nama Din ya. Ampun dah. Itu orang tua kita itu, jangan begitu ya Pak, Ma, Bu, jangan. Kalau anak kita diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu, karena akhlak anak kita, ketika di depan orang hargai. Kan lucu, anaknya pengen dihargain, gak ngehargain anak saya dia. Bener gak? Marah tuh kalau anaknya diinin, marah gak? Lah dia sendiri belum. Bagaimana sih? Jadi bolak-balik begini. Ini paling sering saya dengar sendiri. Ayo saya panggil sini. Bapak jangan begitu. Udah diangkat derajatnya sama Allah Bapak sendiri. Emang saya ngeruntuhin apa ya? Nggak nyadar coba. Nggak ngeruntuhin apa. Orang udah manggil Ustadz, dandin. Paham ini? Ya, awas, belajar hormatin. Jadi fitnahnya orang alim, banyak ngomong, sedikit mendengar. Apalagi yang ngomongnya di bawah kita dan salah. Mulut gatal banget. Iyalah. Kita tahu nih, ini ahli kamera nih. Mengaji kan nggak ngerti ya. So banget mengaji, sotoy banget gitu ngomongin kamera. Dia Bang Reza, dalam hatinya masih komentar. Ini orang sobat salah belagu lagi kan gitu ya. Tapi menahan mulut, nahan hati, dengerin aja. Itu calon wali itu. Diamin aja, kecuali fatal ya, kecuali fatal. Boleh untuk menegur boleh, kecuali fatal. Kalau yang masih standar-standar udahlah diem aja lah. Gitu. Dengerin aja, dengerin. Insya Allah dapat manfaat. Kemudian fadkuruni adzkurukum dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adzkurukum. Ingatlah aku kata Allah, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, syukuri aku kata Allah. Wala takfurun, jangan kau mengingkari nikmatku. Bapak pernah nanya nggak dalam hati, Allah ingat saya nggak ya? Resepnya mudah. Kalau kita ingin tahu Allah ingat atau tidak kepada kita, mudah. Allah bilang di surah Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni, ingatlah aku kata Allah, sebut namaku kata Allah, adzkurukum, maka saat itu aku akan menyebut-nyebut namamu kata Allah. Jadi kalau kita ingin disebut Allah, sebut nama Allah ya. Kalau kita pengen disebut-sebut di sana di alam langit, pulan, maka kudu banyak-banyak apa? Menyebut nama Allah. Sebab ada beberapa orang yang apabila Allah cinta dipanggil oleh Jibril, dipanggil, Jibril sini, labbaik ya Rabb. Itu saya jatuh cinta kepada Fulan bin Fulan kata Allah. Wis. Terus gimana Allah? Umumkan ke seluruh malaikat kalau Allah mencintai Fulan bin Fulan. Setelah kamu umumkan kepada kalangan para malaikat, turun ke bumi, sebarkan ke seluruh dunia kalau aku mencintai dia. Wow, Jibril broadcast langsung, brebet broadcast. Capek kalau diparanin itu dia broadcast aja udah breng. Akhirnya itu orang Allah cinta, malaikat cinta, Jibril cinta, malaikat cinta, manusia cinta. Ini nih kuncinya. Fadkuruni adzkurukum, sebut namaku, aku pun akan menyebut namamu. Majlis, dalam majlis yang di dalamnya disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam majlis yang di dalamnya disebutkan salawat, diucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Saat ini kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Saat ini naik ke langit, baunya khas, baunya majlis Rasulullah, baunya majlis salawat itu khas, dikenali oleh para malaikat langit. Teng nyampe baunya salawat nih. Oh si Fulan gitu tuh. Makanya biasain di dalam majlis itu membaca sholawat. Wala dzikrullahi akbar, dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ini biasanya lagi khutbah Jumat ya, wala dzikrullahi akbar. Fadkurullaha, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fadkurullaha, sebutlah nama Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut nama bapak moyang kalian.
au asyadda dzikra, bahkan lebih banyak lagi dari itu. Allah nyuruh kita banyak-banyak menyebut nama Allah, sebagaimana seringnya kita membanggakan menyebut-nyebut nama leluhur-leluhur kita. Orang kalau leluhurnya cakep, itu juga ya, bagi orang-orang yang leluhurnya engkong gua dong, dia kong lurah, coba gitu, lurah dong bangga banget. Baba gua dong lurah, bang lurah dong bangga banget loh. Itu kita itu memang sudah kodratnya. Kalau ada leluhur kita yang baik-baik, itu kita sebut-sebut terus. Kalau kita punya saudara yang baik-baik, kita numpang tenar di situ. Itu ya keluargaan itu mah. Nanti ya lihat aja mukanya mirip banget mukanya. Jadi nah itu jadi kebanggaan. Ditegur sama Allah. Kalian sering banget loh menyebut-nyebut nama nenek moyang kalian. Seharusnya kalian itu lebih bermanfaat, banyak-banyak menyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bal asyad, bahkan lebih dari itu. Gitu, ya. Paham? Jadi kalau saya kiaskan, ada yang pernah ngitung sehari berapa kalimat yang keluar dari lisan kita sehari? Nggak ada yang pernah ngitung ya? Banyak sedikit. Ucapan yang kita keluarkan dalam sehari banyak sedikit. Kira-kira ada selipan-selipan zikirnya nggak di situ? Itu maksudnya. Jadi maksudnya apapun yang kita ucapkan, itu seperti Imam Abdullah Haddad. Ini kalau kita baca di dalam riwayatnya, itu beliau ahli la ilaha illallah terus tuh. Jadi lagi ngobrol nih, la ilaha illallah, la ilaha. Ntar beliau nerangin lagi. Begitu ada orang ngomong, la ilaha illallah, la ilaha. Gitu caranya tuh. Ini agak susah ini emang, agak susah. Karena harus bener-bener dibiasain ya. Jadi begitu kita lagi ngobrol nih, kita ngomong, masa kita mulu yang ngomong, kan orang juga ngomong kali. Begitu orang ngomong, pakai tuh. Ya Pulan gimana Pulan? Nah gitu enak tuh. Jadi maksudnya gitu imbang dirinya. Ini ayo nyampah aja, pikirnya kagak. Ini orang-orang yang celaka. Paham ini? Paham. Jadi usahakan kita dalam ucapan kita biasakan coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Orang tua kita tuh banyak begitu, Ustaz. Kalau ngomel aja ngomel orang tua dulu, ingat banget kita, bener kawan? La ilaha illallah, coba bayangin. Kesel, la ilaha Muhammad Rasulullah, bari ngemplang tapi, la ilaha illallah. Itu kan saya pikir-pikir, oh bagus nih orang tua kita dulu nih. Ini ngaji sarah rotibnya kapan dia? Orang tua kita dulu kapan ngaji sarah rotibnya? Kapan ngaji ilmu begini nggak tahu deh. Tapi dibiasakan oleh mereka, marahnya aja la ilaha illallah Muhammad, pasti itu. Ingat gak yang orang-orang tua zaman dulu? Pasti ada aja baru bertangan baru begini la ilaha illallah. Tapi kalau coba orang tua zaman sekarang, dasar lo anak setan lah. Kalau saya anak setan, bapak setan. Udah begitu aja. Makanya salah satu kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah suka nakutin anak dan kagak jelas. Anak kita masih kecil, masih orok, kagak bisa tidur. Masih kecil nih, ranjang diapain? Tuh, ada apa tuh? Siapa yang suka begitu? Anak punya bocah di rumah, kagak bisa tidur, rewel banget. Ranjang diapain? Diketok. Tuh, suara apa tuh? Suara setan tuh. Ada masih suka begitu? Ada masih. Padahal di kamarnya kagak ada siapa-siapa. Yang ada cuma emaknya sama bapaknya. Berarti setan siapa? Nah, itu dulu. Orang bacain Yasin, la ilaha illallah, jangan ranjang lah diketok. Ada setan. Ketahuan cuma emak bapaknya yang di kamar. Makanya udah gede anaknya lebih takut sama setan dibandingkan takut sama Allah. Lu ngapa kagak puasa? Gua takut sama setan. Nah gitu. Gara-gara kecil aja. Ya, itu saja dapat sampaikan. Ada yang mau ditanyakan soal barusan? Gak ada yang mau nanya? Apa yang saya yang nanya? Gak ada yang mau nanya? Insyaallah paham ya. Jadi ingat, yang pertama rezeki, makanan, pakaian. Sebelum zikir, perhatiin, cek dulu. Oh, ini rada-rada syubhat ini, rada-rada bawa nipu ini. Ganti. Peci, sering nih minjem nggak dipulangin. Peci biasanya pertukaran, ini pertukaran pelajar bagus, pertukaran pelajar dari Eropa kemana gitu. Ini pertukaran peci.
peci muter. Begitu di majlis, ini peci siapa ya? Oh pas nih, dipakai aja udah, dia zikir aja. Itu halal apa haram? Halal apa haram? Pulangin, jangan ketawanya lu. Pulangin lu peci orang. Main pakai sedang-sedangin aja, sedang seenak sedangnya. Itu punya orang. Sehingga kita akhirnya pengaruhnya ke kita. Buku, tasbih. Kalau yang tukang rokok mah kan korek hilang mulu. Kalau di dalam dunia perwiridan, tasbih yang hilang mulu. Tasbih gue sampai ngambil sih. Kalau tukang rokok kan korek yang hilang mulu. Korek gue sampai ngambil sih. Kalau dalam orang yang tukang wirid bukan korek, tasbih aneh kemana sih tasbih ini? Nggak tahu dipakai sama temen. Wah ente lemot jadi wali, aneh bilang. melanggar salah satu rukun ente. Pada ketawa-ketawa aja. Ya nggak ada yang nanya nih dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup doa oleh guru kita Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.